Novel Istri Bayaran. Bab 1 Efektivitas 24 Jam 1. Di puncak gunung yang sunyi, terdapat sebuah bangunan bergaya Eropa yang dikelilingi sebuah taman. Terdapat juga kamar tidur mewah di lantai 2. Namun, kamar itu tampak begitu kacau dari ambang pintu sampai ke kaki tempat tidur. Karpet Persia terhampar tidak merata dan di atasnya berhamburan jas, kemeja, hingga celana pria yang dijahit rapi. Bra berwarna mawar dan celana dalam pasangannya tergeletak di kaki tempat tidur. Namun, yang paling menyedihkan ialah baju tidur sutra yang dirobek jadi dua tanpa ragu-ragu dan tampak terurai di sisi bantal. Di samping baju tidur, Gu Qingqing menggerakkan sedikit tubuhnya. Ketidaknyamanan setelah berlebihan olahraga membuatnya merasa remuk seperti ditabrak oleh truk besar. Setiap bagian tubuhnya terasa patah seperti sedang ditata ulang. Ia merasakan lelah hingga ke ujung-ujung jari dan ia benar-benar kehilangan tenaga. Gu Qingqing menatap lampu kristal mewah bergaya Eropa yang menggantung. Semalam, ibu meneleponnya untuk memberitahu bahwa kakak laki-lakinya berkelahi hingga menghancurkan toko orang karena mabuk. Jadi, mereka harus membayar sebesar 300.000 RMB. Jika tidak membayar, maka kakaknya harus masuk penjara. Ketika Gu Qingqing menerima telepon itu, ia tahu bahwa ia pasti akan menerima remunerasi. 1. Tidak, bahkan tidak ada hal seperti itu. Hari ini terjadi rutin sebulan sekali, padahal hubungan mereka masuk akal dan legal. Jadi, ia sama sekali tidak punya alasan untuk menolaknya. Lagi pula, hal ini sudah terjadi selama lebih dari 3 tahun. Bukankah harusnya ia sudah terbiasa? Setelah tenaganya sedikit pulih, Gu Qingqing berusaha bangun. Ia bersandar di samping tempat tidur dan membuka laci meja tidur. Lalu, ketika menemukan botol obat berwarna putih, ia kemudian menuangkan satu pil. Satu tangannya memegang obat, sedangkan tangan satunya hendak meraih gelas di atas meja tidur. Tiba-tiba saja, pintu kamar mandi terbuka, dan keluarlah seorang pria berambut coklat yang masih basah karena baru saja selesai mandi. Rambut depannya yang sedikit panjang menempel penuh di dahi. Beberapa tetes air yang jatuh menyelinap ke bawah tubuh dan melintasi lengkung wajahnya, lalu menghilang dalam handuk yang diikat longgar di pinggangnya. Ruangan itu begitu sunyi dan tidak ada yang berbicara. Butuh waktu yang lama bagi Gu Qingqing untuk meminum obat. Ia mengangkat lehernya untuk meneguk air liurnya sebelum akhirnya ia berhasil menelan pil itu. Sedikit tersenyum, jari-jari Gu Qingqing semakin memegang cangkir itu dengan erat. Dengan suara datar dan tenang, ia berkata, "Tak usah khawatir. Aku sudah mengambil tes keamanan. Aku tak akan membuatmu khawatir setelahnya." Mendengar Gu Qingqing yang berbicara, pria itu terlihat mengerjapkan kedua mata kuningnya. Kedua sudut bibirnya semakin terangkat hingga ia tersenyum dan tampak konyol. "Oh, benarkah?" Lelaki ramping itu mengangkat kaki dan berjalan ke tempat tidurnya. Suaranya terdengar serak dan pahit seperti secangkir kopi hitam. Gu Qingqing melangkah mundur tanpa sadar. Semakin mundur, meski punggungnya sudah menempel ke dinding, ia tetap tak bisa menahan keinginannya untuk kabur. "Apa yang kau sembunyikan?" Lelaki itu berdiri tegap dengan dagu yang berjanggut sedikit abu-abu dan terangkat. Tubuhnya tinggi seperti gunung, menutupi semua cahaya di belakangnya. Tubuh rampingnya menekan ke bawah, kemudian ia mendekati Gu Qingqing dan mengangkat tangannya. Wanita itu tanpa sadar mengelak. Ia tak terpikir bahwa tangan pria itu akan berbalik untuk meraih sebotol obat di bawah tempat tidur, ia lalu mengusap botol itu dengan lembut. "Efek obat ini 24 jam, kan?" Suara Gu Qingqing bergetar. "Apa maksudmu?" Lelaki itu meraih handuk di pinggangnya dengan menawan dan membuangnya begitu saja. "Karena kamu sudah minum obat, jangan sia-siakan kesempatan ini. Dalam 24 jam, aku bisa menidurimu berkali-kali tanpa khawatir menciptakan anak yang menyebabkan masalah. Benar, kan, istri kesayanganku?" Bab 2. Efektivitas 24 jam 2. Ketika Gu Qingqing bangun, ruangan itu sudah gelap gulita. Ia kini sedang duduk di tempat tidur dengan hanya berbalut selimut. Kesadarannya masih dalam keadaan kosong hingga ia hanya bisa melamun. Dang, 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 dang. Begitu jam emas kuno berdentang 4 kali, barulah Gu Qingqing perlahan-lahan bangun kembali. Tempat tidur di sebelahnya sudah kosong. Setelah selesai tadi malam, Leng Xicheng tidak mau berbaring di sampingnya barang sebentar pun. Ia segera mengenakan pakaiannya kembali dan langsung pergi dengan mobil. Hari masih pagi, namun, sepertinya akan turun hujan. Langit dipenuhi awan yang gelap dan tebal.
Tampaknya akan terjadi badai besar. Hati Gu Qingqing seperti hujan yang akan datang. Berat dan kedap, seolah-olah ia sedang dikurung dalam sangkar hingga terengah-engah dan kehabisan napas. Pernikahan mereka bukanlah cinta, lebih seperti sebuah transaksi. Saat ia berbalik badan dan mencoba tidur lagi, sebuah panggilan telepon tiba-tiba masuk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pukul 8.30 malam. Malam ini, Huang Ting Entertainment mengadakan acara amal dan mengundang banyak selebriti wanita di Yancheng. Alis Gu Qingqing sedikit bertaut hingga ia mengerutkan kening. Saat berdiri di koridor, ia dapat mendengar suara merdu dari aula musik dan diikuti gemuruh tepuk tangan. Gu Qingqing menerima telepon malam ini. Ia mendapat kabar bahwa timnya bertemu klien yang sangat merepotkan, sangat pemilih, dan keras kepala. Klien itu menentukan bahwa ia ingin membahas kerja sama mereka di sini. Bahkan, jika tahu bahwa klien itu yang menyelenggarakan acara malam ini, Gu Qingqing hanya bisa menahan emosinya dan tetap hadir. Acara sudah dimulai setengah jam lalu. Jika klien itu ingin datang, bukankah harusnya ia sudah sampai? Bukannya membuat Gu Qingqing menunggu sampai sekarang. Ia membatin, aku sungguh berharap tidak melihatnya di sini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Gu Qingqing membuka pintu samping aula utama. Ia mengedarkan pandangannya ke seisi penjuru aula. Di antara keramaian orang-orang di aula itu, bayangan klien itu pun bahkan tidak ditemukan. Namun, ia bisa mendengar seluruh ruangan berbicara tentang acara pertemuan Leng Xicheng yang baru. Pernahkah Anda mendengar bahwa Leng Xicheng telah berganti wanita lagi? Sepertinya selebriti baru dan masih muda, namanya Chen Wenji. Apa yang perlu dihebohkan? Lagi pula, 3 bulan kemudian, Presiden Leng akan menggantinya dengan yang lain lagi. Ada apa dengannya? Dia itu Leng Xicheng. Selama kamu dapat berhubungan baik dengannya, dia tidak hanya akan berusaha membuat posisimu tinggi. Mobil, perhiasan, hingga rumah juga akan mengalir datang padamu. Dan yang paling penting adalah, dia sangat tampan. Sebaik-baiknya dia di luar, dia tetap memiliki seorang istri di rumah. Istri, dia hanya kebetulan beruntung. Dengan latar belakang keluarga seperti itu, dia benar-benar dapat menikahi Leng Xicheng. Tidak ada foto pernikahan, tidak ada cincin pernikahan berhias berlian, dan tidak ada upacara pernikahan. Sudah 3 tahun menikah, tapi tidak ada gerakan apapun di perut. Cepat atau lambat, posisinya akan diturunkan dan digantikan yang lain, bukan? Gu Qingqing yang lewat pun mendengarnya. Ia bahkan tidak mengerutkan alisnya. Sambil mengangkat sudut roknya dan meletakkannya di sisi aula, ia berjalan ke sofa dan menyapa seorang pria parubaya. Anda Tuan Huang, sapa kepala iklan Ming Cheng. Tuan Huang terganggu. Ia mengerutkan kening karena merasa terusik. Begitu berbalik, baru ia menyadari bahwa yang berada di hadapannya adalah seorang gadis cantik. Pinggangnya ramping, kakinya jenjang, dan rambutnya keriting alami menutupi belakang telinganya. Paling utama ialah kedua matanya yang jelas. Ada sentuhan keanggunan dan keterasingan dalam ketenangan. Ada rasa menawan yang tak bisa dijelaskan dengan luar kata-kata. Hati Tuan Huang bergetar. Baru saja ia berniat berkenalan dengannya, tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu. Gu Qingqing melihat ke arah datangnya suara itu. Namun, ia cepat-cepat menunduk saat melihat seseorang datang. Leng Xicheng telah datang. Selanjutnya bab 3 efektivitas 24 jam 3.